Sobat sukses, hari ini saya sedang berada di kolamnya Pak Aris. Ini ya Pak Aris, memang cukup luas ini kolamnya. Mungkin sekitaran, ada berapa nih Pak luas kolamnya Pak? Sekitar 150 bin. 150 ubin. Jadi kolam ini diisi dengan ikan gurame. Ada berapa ekor Mas? Sekitar Pak Aris, guramenya? Ya 100 lah. 100 ekor. Yang besar-besar. Besar-besar. Jadi memang dikhususkan untuk pemijahan ya? Untuk petelur. Untuk petelur. Ya. Jadi buat sobat sukses yang ingin belajar atau mencari inspirasi seputar ikan gurame, bisa terus lihat video ini karena kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris seputar ikan gurame. Sudah lama ini Pak Aris memelihara ikan gurame? Ya sudah lama. Alhamdulillah juga bisa mencukupi untuk kebutuhan. Bisa dengan adanya ini saya budidaya ikan gurame khususnya untuk petelur ini ya kira-kira sudah hampir mau 5 tahun lah. Begitu Mas. Oh iya Pak Aris, ini kolamnya kan cukup luas, 150 ubin, itu bisa menampung kapasitas berapa ini kalau maksimalnya ini? Kalau kami karena tempatnya lebih luas itu akan lebih bagus. Jangan terlalu banyak pemeliharaan khususnya untuk ikan gurame yang khusus petelur ini. Kalau tempatnya luas itu akan lebih bagus. Kalau kedalamannya juga lebih dari 1 meter itu akan lebih bagus untuk petelur. Juga airnya harus dijaga, air yang bersih, tidak boleh air yang keruh begitu Mas. Sistemnya umbaran lah bahasa Jawanya ini ya. Jadi umbaran, kalau faktor umbaran ini akan ikannya lebih bertumbuhnya akan lebih cepat. Tapi kalau sistem seket itu faktor satu kematiannya juga itu lebih banyak karena banyak tarung lah antara jantan dengan jantan ini. Kalau ini seketannya nggak bagus, akhirnya pada tarung, akhirnya menimbulkan penyakit dan akhirnya menimbulkan kematian begitu. Jadi memang kita polanya memang kalau yang maksimal itu memang peteluran itu ya diseket, tapi faktor kematian juga lebih besar begitu. Jadi kalau saya khususnya di sini ya memang kita sistemnya kolamnya yang luas, jadi akan lebih ikannya itu pergerakannya akan lebih cepat, juga pertumbuhannya akan lebih besar, cepat besar begitu. Nah ini contohnya ini ikannya besar-besar begini. Dulunya kita belinya, kita juga ada yang dari kecil sudah besar. Kalau ini pertumbuhan cepat besar karena kami setiap saya 4 bulan sekali habis panen sawahnya ini ya, habis sawah panen pasti kolam saya kuras lah bahasanya. Karena apa? Di samping ini air limbah ini untuk ke sawah nanti juga berkesinambungan dengan pertanian begitu. Jadi nanti tanah itu akan subur, bagus, juga ikan ini akan sehat karena nanti tempat ini kita bahasanya ini kita bersihkan semua, nanti kita sterilkan baru masuk lagi. Makanya kami 4 bulan sekali pasti saya pindah dulu ke tempat yang ada, jadi supaya ini ikan ini lebih ya nanti masuk ke tempat ini lebih steril lagi begitu. Jadi tidak kotor lah. Jadi ini mau dipindah kemana ikan-ikan ini Pak Di Aris? kolam sebelah itu yang di atas, karena ini kan sudah 4 bulan selama ini padi yang di bawahnya ini udah panen. Kalau setiap panen pasti kolam ini saya kuras. Nanti kalau sudah dikuras, sudah diperbaiki lagi, nanti kembalikan lagi begitu. Jadi 4 bulan sekali tetap ada pembenahan khususnya di kolam-kolam yang untuk petelur ini. Apa itu juga berdampak pada kesehatan ikan? Kenapa harus menyesuaikan dengan pola tanam padi yang ada di sekitarnya Pak Aris? Ya jelas. Kalau ikan nggak pernah di tanahnya itu, kolamnya ini tidak pernah dibersihkan, otomatis mempengaruhi kesehatan dari ikan sendiri itu. Karena nanti kita akan, biasanya kan ada yang, ya ikan yang bertelur ini kan kadang-kadang ada yang nggak kelihatan, nggak ketemu. Ini kan akhirnya ada yang kecil-kecil itu yang segini-gini nih. Nanti akan ikan yang grameh yang istilah bahasa Jawa pletikan ini nanti akan makan telur yang habis grameh bertelur itu, istilah bahasanya ngerusuih lah, akhirnya jadinya endoknya nggak maksimal. Juga kalau kebiasaan saya gurame ini saya campur dengan ikan melem karena untuk mengurangi penyakit. Jadi grameh ini
kalau ada penyakitnya ini dimakan, istilahnya virusnya ini dimakan sama ikan-ikan melem. Itu contohnya itu kan ikannya mulus-mulus bagus. Ya. Ya itu ikannya mulus kan besar bagus seperti itu karena kami tetap saya di samping indukan kita masukkan dari awal kalau ini kolam sudah saya berbagi lagi, nanti kita kasih benih ikan melem yang masih ampas, mana gitu, yang masih kecil-kecil banget itu. Itu contohnya kan bagus-bagus, mulus-mulus, nggak ada penyakitnya. Karena di samping kita juga menghasilkan ganda untuk 2 hari sekali pasti ada yang bertelur, tiap hari ada yang bertelur, tapi tetap kita ambilnya 2 hari sekali karena untuk mengurangi kematian dari telur itu. Ya mudah-mudahan ini kita kedepannya juga kami akan, ini saya pindah ke atasnya lagi, nanti kalau habis dipanen itu antara 1 minggu itu sudah bertelur kembali, pindah tempatnya maksudnya gitu. Jadi ini habis ini kita naikkan ke kolam yang atas, di sana nanti 1 minggu sudah bertelur kembali. Jadi memang harus ada pola khusus ya Mas Iya, untuk betul. pemeliharaan ini ya. Betul, jadi kita tidak serta-merta ini kolamnya satu. Kalau satu ya nanti kalau dibersihkan ini juga kesulitan untuk dipindah karena dengan pengaruh tempat itu yang sudah kotor itu harus dibersihkan karena banyak virus begitu. Terus ini kalau untuk jenis gurame sendiri ada beberapa macam Mas. Kalau Kalau mungkin kami aja. ini khusus gurame ya ada nih apa yang merah-merah itu ada. Grameh biasa juga ada, ini yang istilahnya grameh daerah Banyumas. Kalau itu ada yang Padang, ada yang merah-merah itu juga ada. Kalau Padang ya itu memang telurnya lebih mahal. Telurnya kalau ini bukan Padang, kalau yang ini apa Pak Riwan namanya? Nah ini jadi kalau Padang itu merahnya mulus, nggak ada bintik-bintiknya itu. Telurnya satu butirnya sekitar harga 200 rupiah. Ya, kalau ini maksimal harga paling-paling 80 rupiah. Ya, ngikuti perkembangan di pasaran biasanya begitu. Mungkin bagi pemula nih Mas Ya. yang kepengen untuk memulai Ya. ide yang sama seperti Pak Aris ini, Mas Aris ini, kira-kira kalau untuk memulai budidaya atau pemijahan ikan ini, kira-kira berapa modal atau mungkin ikan yang harus disiapkan untuk memulainya, terus bagaimana nanti awal ketika sudah punya ikan itu Mas? Ya, yang pertama itu satu modalnya niat dulu. Ya, Niat, modal tidak terlalu besar. Sekarang kalau yang perokok setiap harinya beli rokok berapa? Sekitar 25.000 satu bungkus. Ya. Ya, makanya kita dari awal belajar dulu, jangan terlalu banyak dulu, harus rasa senang dulu. Ya. Kalau nggak senang tidak mungkin akan menghasilkan. Makanya harus senang dulu. Istilahnya bahasa Jawa ini telaten. Bagaimana caranya supaya ikan ini bagus, makanya modal nggak terlalu besar lah. Berapa gitu kira-kira Mas? Ya sekarang aja seumpama 1 kilonya yang bagus itu sekitar 100.000 1 kilonya. Sekilo 100.000 ya Ya 100.000. Tapi harus milih benih yang bagus. Benih yang bagus. Ya, Untuk kita- indukan itu berapa bobot yang diwajibkan itu? Kalau atau yang minimal? bagus itu di atas 2 kilo. Di atas 2 kilo. kilo, karena- Jadi menyiapkan modal sekitar 200 untuk satu ekornya ya Mas? Ya 200, satu ekornya 200. Jadi kalau biasanya kan kalau mungkin pembelajaran itu kan biasanya jantannya 1, betinanya 4. Itu udah cukup, modalnya udah berapa? Paling 1 juta udah cukup. 1 juta. Iya. Nanti 2 hari sekali atau paling lama 1 minggu udah bertelur. Nanti kan 5 itu sudah bertelur kembali. Nanti kira-kira 25 hari lagi sudah bertelur kembali begitu. Jadi waktu ada contohnya mungkin dalam 1 bulan kan 30 hari apa 31 hari. Nah 30 hari lah. Jadi kalau punya 5, satu paket kan 5. Berarti 25 hari sekali itu pasti bertelur begitu. Makanya kalau sudah bertelur biasanya berantai terus, tidak akan istilahnya kalau 1 bulan punya 5 ekor jantan 1, betinanya 4, tiap minggunya ada 1. Pasti ada 1, kadang-kadang bisa lebih gitu. Jadi nggak perlu modal banyak, yang terutama itu senang dulu dan tidak perlu tempat yang lebar-lebar gitu. Dulu saya dari awal itu cuma modalnya itu hutang saya itu dulu.
saya ini sama teman-teman, dulunya saya itu nggak seneng-seneng nggak sama ikan seperti ini. Ternyata alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian keluarga saya. Alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah ini lahannya seperti ini, bisa memenuhi suatu kebutuhan. Jadi nggak perlu modal banyak-banyak lah. 1 juta udah cukup, sudah satu paket. 1 juta itu satu paket. Satu paket 5 ekor. 4 betina. 4 betina, 1 jantan. 1 bejantan. Ya. Itu untuk ukuran kolamnya dengan 6 ekor gurame itu berapa kira-kira? Ya sekitar 3 kali 4 aja udah cukup. 3 kali 4. Iya, udah cukup. 6 ekor di dalam kolam. 5 ekor. 5 ekor. Ya. 3 kali 4. Ya. Jadi nggak perlu. Yang penting airnya harus bergantian. Jangan kalau beda kalau untuk gurame yang ditelurkan ini airnya sirkulasinya harus ganti. Jangan air satu tok. Kalau satu tok itu telurnya mengaruhi telurnya akan cepet mati. Akhirnya kuning itu seperti tadi itu mungkin sudah dibawa itu. Tadi ada di kolam ini sekitar ya ini kan tergantung pemeliharaan lah. Iya. Bibitnya bagus harusnya. Yang kedua lahannya harus bagus. Pokoknya 4 bulan sekali harus direnovasi tempatnya gitu. Harus ada penyegaran kolamnya ya, Mas. Betul. Nanti habis direnovasi itu jangan langsung dimasukkan grameknya. Kita spelling dulu 1 bulan, nanti baru udah dikasih ikan melem dulu atau jair dulu, baru dikuras, baru bibitnya dimasukkan lagi gitu. Karena untuk antisipasi virus-virus yang ada di kolam gitu. Jadi sahabat-sahabat pemeriksa atau yang belum punya pekerjaan, nggak usah modal-modal banyak, modalnya niat, ikhlas, telaten, bahasa wong Banyumas, telaten insya Allah ya. Wong dulunya saya juga punya ikan ini diutangi, tapi sekarang ya alhamdulillah sudah untuk bisa memenuhi keluarga lah gitu. Di samping kita dipindah seperti ini kan, di samping guramehnya nanti untuk petelur sudah ada, tapi yang kecil-kecil ini kita juga untuk bisa menambah bibitan induk ini untuk beli lagi begitu. Jadi kita berantai lah. Kalau nanti yang mungkin segini-gini setampil ini kita pisah. Jangka 4 tahun atau 2 tahun biasanya sudah ada yang mau bertelur. Tinggal perawatannya itu bagus lah, makannya bagus, jangan sampai kurang. Tapi yang bagus itu harusnya ini daun-daunnya seperti ini. Oh ya, coba Mas yang mana? Nih, daunnya seperti ini, dikasih ya? makan, hijau-hijauan, karena untuk nutrisi. Jangan terlalu banyak pelet, begitu. Kalau banyak pelet nanti kan mengandung minyak, iya. Ya, mengandung minyak yang akhirnya banyak virusnya. Ya sekali-kali nggak apa-apa dikasih. Gitu. Kalau saya begitu, jadi nanti. Jadi lebih ke ini ya, tanaman-tanaman untuk Betul. nutrisinya ya? Ya, tanaman nutrisi ini sente, daun talas kita masukkan itu. Yang penting intent memberi makannya. Jangan dikasih makan hari ini, nanti 1 minggu baru dikasih makan lagi. Sedikit tapi tiap hari. Tiap gitu, hari. Ya. Nah kalau untuk kira-kira untuk pakan umpannya tadi itu Mas, itu kita cari sendiri atau bisa nanti ada kita harus beli atau gimana Mas? Untuk Ya, kalau kita gitu. lahannya lebih luas, ya kita nanam sendiri nih di deket-deket ini kan deket deket kolam ini saya tanami ini bukan sente saja, ini tanaman seperti ini pun bisa untuk makan ini. Tapi bagusnya itu memang sente yang seperti itu tuh lihat itu. Yang ini ya? Tuh, ya itu. Ini ya? Dan ya, saya juga nanam sendiri, jadi saya punya tempat khusus untuk makanan ini. Jadi di samping lahan-lahan yang tadinya tidak berguna kan bisa ditanami sente untuk makan ini. Nah, Terus kalau misalkan ini Mas, kita kan sudah punya kolamnya, Ya. sudah ada guramenya, Ya. itu bisa dicampur-campur dengan ikan lain nggak Mas? bisa, sampai jangan terlalu banyak karena untuk mengantisipasi virus-virus yang ada itu tadi Ya. saya bilang dari awal itu ikan melem yang ampas nanti kan 3 sampai 4 bulan sudah bisa dijual itu. Jadi Melem. iya melem. Ya. Kalau untuk jair atau mungkin Ya, bawal kasih bisa juga. cair tapi sedikit, jangan terlalu banyak. 1 kolam seperti ini untuk 3 kali 4 cukup 50 ekor aja udah cukup, nanti kan anaknya banyak begitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena kan terlalu banyak lah tempatnya ini tidak sesuai ya.
tidak bagus juga, ikannya itu tidak cepat besar, yang kecil-kecil yang melem antara jair itu. Jadi ada difungsi lah, maksudnya seperti itu, ada suatu tidak melulu gurame tok yang dihasilkan. Di samping ini juga menambah bagi keluarga saya vitamin seperti ini, nggak usah beli ikan ke pasar, cukup hari ini kan alhamdulillah anak-anak saya ini senang dengan ikan-ikan tawar ini. Oh, jadi kalau misalkan untuk konsumsi dengan untuk indukan itu beda lagi ya Mas, harganya ya Mas? Oh, jelas beda. Nah, kalau untuk konsumsi berapa harga per kilonya Mas? Kalau gurame paling-paling 50.000 yang bukan induk. Per kilo ya? Iya, kalau indukan ya antara tergantung benihnya bagus enggak. Kalau ya bagus ya mungkin sampai 120 1 kilonya mungkin. Dan sebisa mungkin itu yang bobot 2,5 kilo ya? Ya, kalau bisa 2,5 kilo yang bisa. Yang istilahnya umurnya sudah tua. Tuanya berapa tahun itu Mas? Ya antara umur 5 tahunan. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Itu akan bagus, juga telurnya juga tidak mudah mati. Juga pertelurnya banyak, lebih dari 5.000 sampai 6.000 sampai 8.000. Oh ya, ngomong-ngomong soal telur ini Mas tadi Mas ya? Ya. Ciri-ciri ikan mau bertelur itu gimana Mas? Nah, biasanya itu kalau masa-masa bertelur itu habis duhur sampai jam 5 sore. Nanti baru bertelur. Di situ kan ciri-ciri ikan yang mau bertelur gimana itu Mas? Ciri-cirinya ya itu biasanya bahasa Jawanya ini sama jantannya ini beriringan terus begitu, mencari jantannya, biasanya deketi jantannya, nanti ini biasanya mau bertelur. Terus kita ambil, kita pisahkan? Enggak, untuk kalau sudah di kolam itu nanti kan kelihatan udah deket-deket mendekat-deket, berarti kawin, berarti bertelur begitu. Bertelur. Iya. Harus ada ini enggak ijuk atau apa mungkin itu enggak? Ya, ini contohnya ini, karena saya tidak menggunakan ijuk, saya menggunakan ini. Nih. Serabut kelapa. Serabut kelapa. Ya, bisa buat sendiri, yang punya kelapa ini nggak usah dijual tepesnya, ini buat ini. Jadi nanti kan itu naruhnya di pinggir ya Mas? Ya, kita di tengah. Itu seperti itu. Tuh, nanti kan ada sarangnya, nanti kan di bawah itu sama gurame betinanya di bawah ini semua. Itu dia melompat ngambil sendiri kayak gitu Mas? Bisa, nggak apa-apa, kan biasanya ngelonjak gini nanti ke bawah. Oh, nanti dia ngambil sendiri, dia bikin sarang sendiri ya? Iya, jadi gitu. Yang penting kita disiapkan tempatnya. Ada tempat yang ngambil susuk itu. Itu setinggi itu bisa menjangkau Mas ikan? Ya, ini nanti kan ketinggian airnya kan paling 1 kilo 25 cm, gurame ini bisa naik ke atas. Oh iya. Kalau nanti ke bawah nanti serabut ini cepet. Jadi sama kayak burung pipit itu ya, Iya, dia nyari itu terus dia bikin sarang ya Mas ya? Iya, betul. Cuman ini sabut kelapanya sudah kita siapkan. Udah siapkan. Nih. Jadi nggak usah khawatir, bagi yang pemula-pemula nggak perlu modal banyak. Yang penting semangat. Ini juga ini, lihat ini. Iya. Saudara kita masih muda ini. Semangat, alhamdulillah. Sekarang udah punya berapa ini? Sekitar mungkin hampir 100 ekor itu yang ini. Ini Pak Riwan juga iya ini. Ini teman-teman saya, ini saya punya grup ada 5 orang. Oh, ini grup ya Mas ya? Iya, grup, tapi pemeliharanya itu sendiri-sendiri. Jadi tetap telur itu jadi satu yang menjualkan itu. Jadi, oh iya. Jadi supaya lebih mudah mengkoordinir ya? Iya, betul. Kalau ada penjualan dalam skala kecil, bisa dijumlahkan, nanti diakumulasikan dalam jumlah besar untuk penjualan. Ya, sekarang teman-teman saya dengan mahasiswa ini, satu keluarga saudara ini seminggunya kalau memang bagus bisa sampai 100.000 5 orang ini. Tuh, ya. Yang penting jadi tetap pemeliharannya ini sendiri-sendiri, tapi tetap dalam hal panen itu kita bersama-sama. Nggak perlu modal yang besar, semangat. Nah, ini Pak Riwan ini yang dulunya senengnya main, sekarang waduh semangat banget ini. Wah.
luar biasa. Dulu ini. senang itu ya, gambling ya. Waduh, pokoknya ini alhamdulillah, ini demi Allah, ini orangnya ini alhamdulillah sudah smart. Yang dulunya ini senangnya tidur. Wah, sekarang alhamdulillah ini tadi mulai jam 5 udah di kolam ini sampai jam berapa ini. Wah, ini tiap hari kerjanya gitu terus. Sekarang ini semangat banget ini. Malah mau yang tadinya cuma ikut-ikutan, sekarang malah kepunyaannya akan lebih banyak dengan saya ini. Sampai 200 ekoran yang ini. Alhamdulillah. Terus ini Pak Aris, Ya, gimana? kalau misalkan mereka udah lihat nih video kita, Ya. terus kepengen langsung beli aja sama Pak Aris, bisa? Ya. Indukan. Yang penting datang aja ke kolam kami di sini. Nanti yang penting ya kita menyediakan indukan seperti itu juga tidak sembarangan, tidak langsung ada begitu. Karena kita apalagi yang pemula-pemula itu nanti kan harus dipilihkan bibit yang bagus. Tidak harus ini kesini lah ada. Kalau saya nggak seperti itu, karena nanti kalau pemula biasanya udah beli pertama langsung mati, panik. Kita carikan tempat yang bagus dulu, nanti dikarantina dulu baru dibawa begitu. Jadi, Mungkin juga sekalian konsultasi ya Mas. Kalau betul, kesini nggak ya. apa-apa, kesini aja. Main aja kesini ke kolam dekat lapangan Desa Jipang ini. Sini aja nggak apa-apa. Gratis, tenang saja, kesini aja. 24 jam siap. Tadi saya lihat ini ada yang ukuran segini-segini ini Mas. Lah ya. Itu Lah itu mau dibiarkan besar juga atau kalau Enggak, ini misalkan mau ada yang saya mau? pisah. Oh, saya pisah ini. Jadi nanti kan untuk pergantian yang besar-besar ini nanti dari kita nambahkan induk juga. Jangan dijual. Nanti kan ini nambahi invest, istilahnya aset kita, jangan dijual. Kalau sudah segini dijual ya, jangan. Jadi termasuk tidak menjual untuk ukuran yang segini itu enggak ya? Ya enggak saya jual. Tapi kalau memang ada yang butuh, ya insya Allah disediakan ini. Teman ini, saudara kita juga punya banyak yang kecil-kecil segini ya. Oh ya, jadi bagi sobat sukses yang ingin belajar atau cari yang ukuran 3 jari, 4 jari bisa sama mamasnya ini Ya, ya, ini baju biru. karena satu kru ini. Satu grup ini. Ya, satu grup. barang ya anak. Ya. Jadi kalau yang segini juga ada. Ada, ya? Yang segini ada, sekuku ada. Yang masih telur yang sudah hidup ada, kami sediakan, nggak usah khawatir sini. Harga nggak usah mahal-mahal, sementing harganya pasaran begitu. Harga pasaran. Ya, apalagi yang pemula, saya kasihan. Nanti saya dulu juga modal awal hutang sama Pak Haji. Saya dulu dimodali itu cuma 18 ekor hutang itu. Nyaurnya apa gimana? Tiap 1 minggu punya uang 10.000, 100.000 saya kasih, alhamdulillah. Tapi kalau untuk Mas Aris sendiri ini tidak dikreditkan ya? Wah, enggak saya kreditkan. Wah, iya. Jadi tadi walaupun ceritanya utang-utang, ini tapi tidak dikreditkan. Iya, itu karena modal dulu, karena teman baik itu. Ya, tapi ya kalau memang itu benar-benar orangnya nggak punya bener, kesini aja memang. Tapi bawa surat ya dari desa, insya Allah saya sediakan, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya jujur, itu aja. Jujur. Ya. Ini juga sudah dikuras, nanti kan hasil pertaniannya juga bagus sana ini. Biasanya kalau udah panen, saya ini panen juga ikannya. Jadi nggak usah khawatir, bagi pemula ini harus semangat. Apalagi yang masih muda-muda, saya yang sudah tua aja juga semangat gini. Semangat. Iya, semangat. Nah itu kenapa harus ditaruh di situ Pak? Lah ini kan sudah dicuci, harus kering, jadi nanti nggak bau. Oh iya, ya. Tapi masih banyak ini di kolam ini masih banyak yang seperti Masih ini ya? banyak, kalau yang sudah busuk saya buang. Nih, lihat. Tuh kolamnya ke sana ini. Kita pindah kolam ya? Bisa, boleh di atas. Oh, iya. Lanjut. Ya lanjut. Ya, Jadi ini dipindahkan ke kolam atas? ya yang tadi yang dari bawah ini ke sini, yang sudah disterilkan ini. Nah ini. Nanti sini kan 1 minggu bertelur kembali.
Nah itu susunya itu pada bertelur itu. Oh ya, ketinggiannya segitu ya? Ya segini gitu itu. Terus airnya ini harus jangan nanti kering ke bawah, ini harus stabil. Iya. Di kedalaman berapa ini Mas? Kalau ini sekitar ya 1 meter lah. 1 meter. Ya kedalamnya 1 meter. Sobat sukses, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Mas Aris. Jadi mungkin banyak pelajaran, ilmu, teori yang bisa kita petik dari obrolan-obrolan kita tadi. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, bisa langsung konsultasi dengan Pak Aris, Mas Aris ini di khususnya ya di Kabupaten Banyumas. Jadi jangan lupa di like, ditonton sampai habis. Oke, assalamualaikum.